Shalom, selamat hari Minggu umat Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya kembali bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun gereja kita masih ibadah secara online, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi kita mau tetap bersuka cita. Kenapa? Karena dasar sukacita kita tidak ditentukan ibadah ada di mana. Karena saya percaya Saudara dikasih dalam Tuhan, kita memiliki Allah yang dikenal sebagai Yehova Shammah. Apa itu Yehova Shammah? Allah yang turut hadir di rumah kita masing-masing. Dalam kemahahadiran Tuhan, maka kita beribadah di rumah pun dengan sukacita. Amin saudara. Itu sebabnya dalam ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sukacita. Sekalipun saya ada di tempat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan ada di rumah Bapak Ibu masing-masing, namun kita bersatu hati. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya rumah di mana kita tinggal ada suasana surga, ada kuasa Tuhan, ada pemulihan, ada lawatan Tuhan. Dan di mana ada bait kudus Tuhan, di mana ada nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkannya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari dalam ibadah raya minggu di rumah kita masing-masing, kita mau siapkan hati kita untuk kembali datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya ajak setiap kita semua saudara dikasih dalam Tuhan, bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita ini dengan doa yang dahsyat, doa yang luar biasa, biar roh Allah hadir di rumah kita dan melawat setiap kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat lawatan Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami datang di altar kudus Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Itu sebabnya sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami rindu. Kami mau membuka hati kami. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian kepada-Mu ya Allah. Sehingga di rumah kami pun, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Di rumah kami pun, kami boleh menikmati lawat Tuhan. Di rumah kami pun ada kuasa lawatan Tuhan terjadi. Karena itu ya Bapa, kami mau tabiskan ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, di tempat kami tinggal, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya sangat bersuka cita. Karena itu saya mengajak umat Tuhan, ayo sama-sama bersuka cita juga di rumah kita masing-masing. Karena kita siap dilawat Tuhan, kita siap terima kuasa, kita siap terima mujizat, kita siap dibaharui melalui pujian penyembahan yang akan dilayani oleh tim Praise and Worship gereja kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau bersorak-sorai memuji menyembah Allah kita. Haleluya. Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Katakan Tuhanku luar biasa, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Haleluya. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, sebelum dunia ini ada. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah
kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan hanya bagi Yesus. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, Perbuatan-Mu heran. dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Katakan lakukanlah lagi Tuhan. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh yeah. Kami percaya Engkau penuh dengan mujizat Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selalu. Katakan Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Kau Tuhan luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Angkat tangan-Mu. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriahnya bagi Yesus. Kau Tuhan yang penuh dengan mujizat Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami. Tanam jauh itu dalam hati kami Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau agungkan Engkau. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Hidup selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
dapati kedamaian, ku nikmati, ku nikmati. Katakan ku nikmati keindahan-Mu Tuhan. Karena keagungan-Mu ya Tuhan. Kedua tanganmu katakan, kami mau menikmati keindahan-Mu Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siap terima lawatan Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami kepadamu di rumah kami masing-masing, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan, dan ini yang kami rindukan ya Allah. Sehingga tergenapi firman-Mu dalam hidup kami. Barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Biarlah kami memiliki hati yang lapar, hati yang haus akan hadirat Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan memuaskan kami. Sehingga ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing bukan cuma sekedar ibadah raya minggu yang biasanya tiap hari minggu kami lakukan. Tapi ibadah raya minggu hari ini kami menerima kuasa Tuhan, kami terima lawatan Tuhan, kami terima mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Karena ya itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Di rumah kita masing-masing kita angkat Alkitab kita, dan sama-sama kita katakan pernyataan iman kita bersama-sama dengan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Matius pasalnya yang ke-8, ayat 23 sampai dengan ayat 27. Hari ini saya beri judul khotbah saya, masih percayakah engkau? Iya kan? Kenapa topik atau tema khotbah saya, judul khotbah saya masih percayakah engkau? Karena
Tahukah saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang apa yang kita lihat, terkadang apa yang kita alami, terkadang apa yang kita hadapi seringkali membuat iman kita goncang. Wah enggak pendeta, saya enggak seperti itu, sama kayak Petrus dong. Bilang sekalipun ketika semua muridmu meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jangan seperti itu saudara, karena Petrus ngomong begitu juga. Sebelum menyangkal Yesus, Petrus ngomong tidak akan pernah pergi meninggalkan engkau. Justru yang terjadi dia menyangkal 3 kali ya kan. Jadi biar bagaimanapun saya percaya ada di mana masa-masa kita goncang. Ada di mana masa-masa kita down. Ada di mana masa-masa kita goyah. Tapi ini izinkan saya mengingatkan hal ini, jangan sampai kepercayaan kita hilang. Nah, perkataan Yesus inilah yang selalu harus kita ingat. Coba kita perhatikan Alkitab kita. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Perhatikan kata-kata ini saudara. Yesus naik ke perahu, murid-murid mengikutinya. Ketika murid-murid memutuskan untuk ikut Yesus dalam perahu, ini bisa kita jadikan sebuah pembelajaran bahwa tidak selamanya ikut Yesus semua berjalan dengan aman. Supaya kita udah mengerti. Kita pasti mengerti akan hal ini. Tidak selamanya saya ikut Yesus maka semua terjadi sesuai dengan apa yang saya mau, semua terjadi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Alkitab mencatat Yesus naik ke dalam perahu, murid-murid mengikuti Yesus. Lalu apa yang terjadi di ayat selanjutnya, ayat 24? Sekonyong-konyong, tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-murid ikut siapa? Ikut Yesus ke dalam sebuah perahu. Lalu dalam perjalanan bersama-sama dengan Yesus, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada banyak hal yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita yang seringkali kita sulit menerimanya. Tiba-tiba istri saya selingkuh pendeta, tiba-tiba suami saya selingkuh, tiba-tiba toko saya hancur, tiba-tiba dagangan saya berantakan, tiba-tiba rumah tangga saya hancur pendeta. Tiba-tiba ada begitu banyak tiba-tiba yang sering terjadi dalam kita mengiring Tuhan. Inilah yang jadi pertanyaan, kenapa sih pendeta? Kok saya ikut Tuhan bukan hidup saya tambah diberkati, tapi hidup saya kok tambah hancur? Tapi kenapa sih pendeta, saya udah setia ikut Tuhan, saya udah ibadah kepada Tuhan, tapi kenapa sakit-penyakit saya belum kunjung disembuhkan? Saudara dikasih dalam Tuhan, murid-murid mengikut siapa? Murid-murid mengikut Yesus. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong ada angin ribut di tengah-tengah. Saudara bisa perhatikan gak? Ini murid-murid sedang ikut Yesus dan bersama-sama dalam sebuah perahu bersama dengan Yesus. Tapi Alkitab catat badai bisa datang kok. Ini yang saya percaya, dalam hidup ini bukan soal apa yang ada di hadapan kita. Mau di hadapan kita terjadi badai, mau di hadapan kita terjadi sesuatu yang tiba-tiba yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas. Tapi kita mesti mengerti siapa yang bersama dengan saya di perahu hidup saya ini. Halo? Siapa yang berjalan bersama-sama dengan saya di perahu hidup saya? Apakah Yesus ada dalam perahu hidupmu? Saya mau ingatkan, yang terpenting adalah itu. Sekalipun seakan-akan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Alkitab mencatat tetapi Yesus tidur. Bukan berarti kalau Yesus tidur maka tidak ada pertolongan Tuhan. Seakan-akan kita merasakan Yesus nggak tolong kita. Seakan-akan kita merasakan Tuhan jauh dari kita. Tapi ingatlah, Dia mengasihimu. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolong, kita binasa. Saudara tahu perkataan ini menunjukkan sebuah apa? Kurang percayanya murid-murid terhadap Yesus. Karena perkataan ini, Tuhan tolonglah kita binasa. Kalau murid-murid percaya kepada Yesus, maka murid-murid gak mengeluarkan kata-kata kita binasa. Karena dia tahu siapa yang bersama-sama dengan dia dalam perahu. Tapi murid-murid mulai khawatir, mulai bimbang, mulai takut. Sehingga akhirnya membangunkan Yesus dengan kata-kata, Guru, kita binasa. Hello. Seringkali ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita ikut Tuhan, kita mengerti Yesus ada dalam hidup kita,
Tapi perkataan kita adalah perkataan yang putus asa. Perkataan kita adalah perkataan yang membuat kita lemah. Perkataan kita adalah perkataan yang membuat kita hancur. Hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataanmu mencerminkan apa yang menjadi kepercayaanmu. Kalau engkau percaya Yesus mampu membuat mujizat, maka tidak ada perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita. Kalau engkau percaya Yesus sanggup memulihkan rumah tanggamu, maka tidak ada perkataan yang ujung-ujungnya cerai, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya bertengkar. No. Kalau engkau percaya bahwa Yesus sanggup mengubahkan segala sesuatu, maka timbul perkataan yang penuh dengan iman. Murid-murid bilang, guru kita binasa. Apa yang terjadi di ayat 26? Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Biarlah perkataan Yesus kepada murid-muridnya saat ini mengetuk hati kita. Mengapa saya takut? Apakah saya masih kurang percaya? Mengapa saya khawatir? Apakah saya masih kurang percaya? Itu jadi pertanyaan besar dalam hidup saudara dan saya. Karena kalau sampai kita takut, kalau sampai kita khawatir, maka akan timbul perkataan. Dan perkataan itu yang seringkali melemahkan iman kita. Perkataan itu seringkali yang membuat kita hancur, semakin terpuruk. Yesus tegur murid-muridnya, hei, kenapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Sekali perhatikan ayat selanjutnya. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya simpulkan, berarti murid-murid belum kenal secara pribadi dengan Yesus. Mereka ketika Yesus membuat mujizat, mereka masih bingung. Wow, bisa ternyata. Bukan cuma setan diusir, bukan cuma melipat gandakan makanan, danau dan alam pun taat, tunduk, takluk. Ini yang saya bilang. Kalau kita kenal siapa Yesus, maka hati kita tidak akan penuh dengan kebimbangan. Seharusnya kalau murid-murid kenal pribadi Yesus, tidak ada perkataan yang keluar dari murid-murid, guru kita binasa. No. Murid-murid akan berkata, tenang, ada Yesus dalam perahu. Amin. Tenang, ada Yesus dalam perahu. Nah, ini yang sering kali saudara dikasih dalam Tuhan. Saya dengar dari sebuah kesaksian, dari berbagai macam kesaksian dari anak-anak Tuhan. Pendeta, kenapa? Saya udah ikut Tuhan, saya udah setia, tapi ada kejadian ini, ada kejadian itu, ada seperti ini, ada seperti ini, ada masalah ini, ada masalah itu. Saudaraku, apakah karena masalah, karena kejadian yang mendadak, karena penderitaan, lalu kita berkata, Tuhan jangan-jangan tidak menyertai saya, jangan-jangan Tuhan tidak berkuasa? Cetek sekali kita kalau sampai karena masalah, pergumulan, lalu kita berkata seperti itu. Di mana kepercayaan kita? Makanya dari awal saya bilang, judul khotbah saya, masih percayakah kita? Masih percayakah kita bahwa Yesus berdaulat atas segala sesuatu? Atas rumah tanggamu, atas masalahmu, atas penyakitmu? Masih percayakah engkau? Atau engkau sudah mulai kehilangan kepercayaan? Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang ke Maria dan Marta pada saat saudaranya Lazarus mati. Yesus bilang begini dalam Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jawab Yesus, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi hari ini, itu menjadi sebuah pertanyaan besar dalam hidup kita. Masihkah saya percaya bahwa Yesus sampai hari ini masih buat mujizat? Kenapa saya bilang harusnya itu menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita? Karena seringkali ketika ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang ada diperhadapkan dengan kita, itu pun pertanyaan yang keluar dari mulut kita. Benar gak sih Yesus berkuasa? Benar gak sih Yesus sanggup tolong saya? Kenapa ya Yesus nggak seakan-akan kayaknya nggak pernah tolong saya? Kenapa ya saya udah ikut Tuhan, saya udah setia beribadah, tapi masih ada aja kejadian-kejadian, kekejutan-kekejutan yang membuat saya kayaknya goncang? Saudara, sorry, izinkan saya menyampaikan hal ini. Terkadang Tuhan membawa dan menempatkan kita ke dalam sebuah keadaan yang menuntut kita sebuah kepercayaan kepada Kristus. Ya, karena pembuktian harus ada, bukan cuma sekedar Lord, I love you, Tuhan aku mengasihimu, aku mencintaimu. Itu terjadi dalam kehidupan Petrus.
Guru, sekali-kali itu tidak akan pernah menimpa engkau. Dihardik. Karena Petrus hanya memikirkan apa? Memikirkan apa yang dia mau. Itu juga yang dibilang. Ketika Yesus bilang pada malam hari ini, engkau akan meninggalkan aku. Petrus bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ketika semua orang pergi meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apa yang terjadi? Justru Petrus menyangkal. Ini yang saya sering bilang, sering kali kita diposisikan, disudutkan, dibuat sebuah keadaan yang menuntut apakah saya masih percaya dengan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Apakah saya masih percaya bahwa Yesus sampai sekarang masih buat mujizat. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir diperhadapkan, apakah bangsa ini benar-benar sudah percaya kepada Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Disitulah diuji dan diperhadapkan dengan kenyataan. Apa? Jalan buntu. Di hadapan ada laut merah, laut Teberau. Di belakangnya ada orang-orang Firaun sedang menyerang untuk siap membunuh, membinasakan mereka. Tapi sampai di last minute, disitulah Tuhan nanti akan menolong kita. Ya, begitu orang-orang Firaun udah mulai dekat, maka laut terbelah, mereka berjalan. Seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan ini. Lalu disitulah sebenarnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita dituntut sebuah kepercayaan. Apakah saya benar-benar percaya kepada Yesus saya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kitab katakan kepada Allah, karena Dia yang memelihara. Kalau hari-hari ini kau sedang diperhadapkan dengan sebuah keadaan, sedang ditempatkan di sebuah tempat yang kau tidak bisa kemana-mana, berbahagialah. Kenapa saya bilang berbahagialah? Berarti engkau mau naik level. Engkau mau naik level. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dua pilihan. Dia harus datang kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, atau dia menyembah dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ada. Tapi dia tetap memilih dan sambil berkata, jikalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, maka Dia pasti akan melepaskan kami dari tangan Tuanku Raja. Tapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung dewaku Raja. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, seringkali keadaan Tuhan menempatkan kita dalam sebuah keadaan yang menuntut kepercayaan kita. Benarkah saya benar-benar percaya kepada Tuhan, atau saya cuma sekedar lip service? Karena sangat teramat mudah orang ngomong saya percaya, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, kalau semua berjalan dengan baik, kalau semua berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ketika sesuatu terjadi tiba-tiba, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi tiba-tiba, sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita, masihkah kita bisa bilang, Tuhan, aku mengasihimu, aku percaya kepadamu? Daniel harus diperhadapkan dengan dilemparkannya saya dalam gua singa. Kalau saya tidak menyembah dewa, tapi dia tidak menyembah, tapi dia tetap datang kepada Tuhan dengan berdoa. Dan dia harus lemparkan ke dalam gua singa. Di dalam gua singa lah dia ditolong Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api lah mereka ditolong Tuhan. Ini yang saya mau bilang. Kalau terkadang kita diperhadapkan dengan, sorry bahasa saya, dapur api kita masing-masing, gua singa kita masing-masing, masihkah kita percaya dan berkata, Tuhan, aku mengasihimu, aku percaya kepadamu? Biarlah ini menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Karena ketika pengujian itu ada, disitulah terjadi kedewasaan iman. Karena ketika pengujian itu ada, disitulah terjadi kedewasaan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya kepercayaan kita terhadap kuasa Allah itu akan melahirkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka hidup kita nggak aneh-aneh. Karena kita percaya kepada kuasa Allah, maka kita percaya bahwa apapun yang terjadi, semua dalam kendali dan rancangan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau mengingatkan setiap kita,
Yang harus kita tetap lakukan dan pegang adalah apapun yang terjadi di hadapan saya hari-hari ini, saya tetap harus percaya kepada Tuhan. Karena saya pelajari yang pertama, kepercayaan kita kepada kuasa Allah akan membuat hidup kita tenang. Kita akan hidup dalam ketenangan. Kepercayaan kita terhadap kuasa Allah membuat kita hidup dalam ketenangan. Ada badai apapun, kita cuma mau bilang, aku tahu kok Tuhan menyertai aku. Ada badai apapun, aku tahu kok dalam perahu hidupku ini ada Yesus. Sekalipun Yesus sampai saat ini belum bertindak, tapi aku percaya sekalipun dia belum bertindak, dia tahu setiap tetesan air mataku. Sekalipun dia belum bertindak, dia tahu kekuatan dan keterbatasanku. Sekalipun dia belum bertindak, aku tahu segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Sekalipun Yesus belum bertindak, kita jangan pernah bilang, aduh jangan-jangan Tuhan gak sertai saya, aduh jangan-jangan Tuhan gak tolong saya, jangan-jangan Tuhan gak bela saya, atau jangan-jangan Tuhan jauh dari saya. Itu permainan licik iblis yang mengintimidasi kita sehingga akhirnya kita lemah dan kita mulai menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, sekalipun belum terjadi sesuatu dalam doa-doa saya, sekalipun belum terjadi mujizat, saya tetap percaya Tuhan ada dalam perahu saya. Wow. Jangan sama kayak murid-murid Yesus, dia binasa kita guru. Yesus ada dalam perahu hidup saudara dan saya. Yesus ada dalam perahu rumah tangga saudara dan saya. Yesus ada dalam perahu usaha kerjaan hidup saudara dan saya. Selama engkau ikut dan iring Tuhan, sama kayak murid-murid, dia ikut. Yesus naik ke perahu, murid-murid ikut naik ke perahu. Berarti dalam perahu yang sama kita ada bersama-sama dengan Yesus. Dan dampaknya kalau kita percaya bahwa Yesus pegang kendali dalam hidup saya, maka ada sebuah kepercayaan. Saya percaya bahwa Yesus berdaulat. Dan dampaknya dalam kehidupan saya, yang pertama saya pelajari, kalau kita percaya terhadap kuasa Allah yang berdaulat dalam hidup kita, maka hidup kita akan tenang, santai. Makanya Alkitab katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita gak akan pernah bisa berdoa kalau hidup kita tidak tenang. Kalau kita hidup tidak tenang, maka kita akan menghalalkan segala cara. Karena itu pastikan bagaimana kita bisa tenang. Percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Percaya bahwa Allah hadir dalam hidup saya. Percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan kepadaku. Yang kedua, kepercayaan kita terhadap kuasa Allah membuat kita tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Tantangan apapun yang ada di hadapan kita, ketika terjadi secara tiba-tiba, kalau kita mengerti bahwa Tuhan, aku percaya. Sudah dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan kupermalukan. Jelas. Sekarang jadi pertanyaan, apakah saya tetap percaya sekalipun saya belum melihat doa-doa saya terjawab? Apakah saya tetap mau percaya sekalipun saya belum melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya? Apakah saya tetap mau percaya? Karena ketika kita percaya akan kuasa Allah, yang pertama hidup kita akan tenang. Badai boleh ada, rancangan-rancangan orang jahat bisa ada, tapi kita hidup tenang, tidak hidup khawatir, tidak hidup penuh dengan kecemasan, dalam susah tidur. Waduh, karena hidup kita tenang, karena kita tahu yang pegang kita hidup. Allah yang pegang kita, Allah berdaulat atas hidup saya. Yang kedua, ketika kita hidup dan tinggal percaya kepada kuasa Allah, maka yang kedua yang terjadi apa? Kita tetap kuat menghadapi badai apapun. Alkitab dengan jelas mencatat orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan berjalan maju tapi tidak menjadi lelah. Dia berlari tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena kekuatannya selalu baru. Ada banyak orang bosan menjalani hidup. Ada banyak orang cemas. Ada banyak orang lelah mengikut Tuhan, capek saya pendeta, taat, setia, tapi tidak ada pertolongan Tuhan. Dasarnya apa? Disitulah ada pengujian. Tuhan akan memisahkan mana gandum, mana ilalang. Mana yang pura-pura gandum. Hati-hati saudaraku. Disitulah dimurnikan seseorang ketika diperhadapkan dengan sebuah keadaan realita yang terjadi. Apakah saya mau terfokus dengan apa yang saya lihat, atau saya tetap memegang janji Tuhan sambil berkata, Tuhan, aku percaya, aku hidup bukan karena melihat, aku hidup karena percayaku kepadamu. Orang yang percaya terhadap kuasa Allah
akan tetap kuat menghadapi apapun. Saudara lihat ya, ada rumah tangga anak-anak Tuhan yang digoncangkan, tapi istrinya kuat. Tapi ada juga rumah tangga anak Tuhan digoncangkan, istrinya stres. Perbandingannya itu kita bisa lihat. Kenapa yang satu stres, kenapa yang satu kuat? Jelas orang yang percaya kepada Tuhan, jelas dia tetap akan kuat dan bertindak. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu yang kita pegang. Itu yang kita pegang. Jadi hidup kita nggak terfokus dengan badai. Karena orang kalau sudah mulai fokus kepada badai, dia akan mulai gentar. Petrus mengalaminya. Dia mulai tenggelam ketika pandangannya tidak diarahkan lagi kepada Yesus yang berjalan di atas air. Ketika pandangannya mulai diarahkan kepada badai, pandangan diarahkan mulai kepada goncangan gelombang yang tinggi, di situ dia mulai tenggelam. Jadi sederhana. Ke arah mana engkau memandang itu yang menentukan apakah engkau kuat atau engkau lemah. Jadi yang kedua saya pelajari, kepercayaan kita terhadap kuasa Allah akan membuat kita tetap kuat menghadapi tantangan hidup. Kita bisa cek yuk sama-sama. Kalau hari-hari ini kita udah mulai lemah, jangan-jangan hari-hari ini saya udah mulai bercabang hati, sudah mulai ragu, sudah mulai bimbang. Kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Terus renungkan firman. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan inilah yang akan memberikan engkau kekuatan di tengah badai. Kepercayaan kita kepada Tuhan yang suatu saat nanti akan diuji. Yang ketiga, kepercayaan kita terhadap kuasa Allah akan membuat kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah iya. Kenapa? Karena kita percaya siapa yang kita sembah. Maka Rasul Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Kalau kita kenal siapa pribadi Allah kita, kalau kita percaya, maka saya mau pastikan engkau pasti akan dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Ada orang fitnah kita, kita tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena saya tahu manusia boleh merekarkan yang jahat, tapi Allah bisa mengubahkan yang jahat mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Orang berusaha merugikan saya percaya apa yang menjadi milik anak Tuhan tetap akan menjadi milik anak Tuhan. Dan tidak ada yang bisa merugikan anak-anak Tuhan. Allah yang membukakan pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi demikian pula sebaliknya. Kalau Allah sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukakannya. Jadi tetap orang kalau percaya kepada Tuhan itu gampang sekali mengucap syukur, saudara. Rasul Paulus dan Silas masuk dalam penjara oleh karena menginjil. Mereka nggak mengeluh, nggak bersungut-sungut. Kenapa? Karena ada kepercayaan dalam hatinya. Oh, rencana Tuhan dalam penjara ini rupanya ada untuk menjadikan kita saksi Tuhan dalam penjara. Dan akhirnya ada kepala penjara yang dimenangkan. Karena itulah Rasul Paulus nggak mengeluh, bersungut-sungut. Seringkali kita gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang mengecewakan. Bangsa Israel habis sebagian besar dibinasakan di padang gurun oleh karena banyak bersungut, banyak mengeluh dan tidak ada yang masuk. Dua yang masuk, sebagian besar tidak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah hidup dalam pengucapan syukur. Bagaimana seseorang bisa mengucap syukur ketika dia mulai percaya? Kenapa dia percaya? Karena dia mengenal Allah yang dia sembah. Jadi yang ketiga saya pelajari, kepercayaan kita terhadap kuasa Allah membuat kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan yang keempat, yang terakhir, kepercayaan kita terhadap kuasa Allah membuat kita tidak dapat dipengaruhi oleh setiap keadaan yang terjadi. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini terpengaruh dengan keadaan yang terjadi. Pendeta, saya capek berdoa buat suami saya capek berdoa buat istri saya capek berdoa buat mertua menantu saya. Nggak ada perubahan, pendeta. Karena yang dia lihat belum adanya perubahan. Ada banyak anak-anak Tuhan terfokus kepada apa yang terjadi di depannya. Kita lupa bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di hadapan kita. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Inilah yang menentukan hidup kita. Amin, saudara. Jadi karena kita mengerti bahwa kepercayaan kita terhadap kuasa Allah akan membuat kita tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang ada. Abraham, keadaan yang terjadi apa? Keadaan yang terjadi, Abraham tidak lagi bisa memiliki anak.
Karena usia yang sudah tua, bahkan Sarah usia sudah tua, nggak mungkin lah. Tapi Abraham, Alkitab catat, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari-hari ini yang kita perlu lakukan adalah kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan terfokus dengan realita, karena seringkali realita membutakan mata iman kita, mata rohani kita. Sehingga akhirnya kita mulai kecewa, akhirnya kita mulai mengambil jalan pintas, akhirnya mulai kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu tadi saya bilang, hanya terfokus dengan apa? Keadaan yang terjadi. Makanya selalu saya bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini semua terjadi tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan terjadi, tutup matamu, berdoa, dan perkatakan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Itulah yang Alkitab catat sebagai kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Seringkali Tuhan memperhadapkan kita dengan sebuah keadaan yang menuntut kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan gak sayang sama kita, saudara. Bukan Tuhan iseng-iseng gitu, enggak. Tapi Tuhan mau setiap kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga terjadi apa yang dialami oleh Ayub. Dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang aku mengalaminya secara langsung. Ini yang Tuhan mau kendaki buat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Bukan cuma sekedar lip service, bukan cuma sekedar Tuhan aku percaya. Gampang sekali orang ngomong aku percaya ketika semua keadaan baik. Tapi apakah kita masih bisa mengeluarkan kata-kata yang sama ketika kita diperhadapkan dengan keadaan situasi yang tidak kita inginkan? Kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, sebagai hamba Allah saya ingatkan, kuatkan percayaan kita kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan siapa lagi, saudara? Gak ada yang bisa kita andalkan. Bisa kita andalkan hanyalah Tuhan. Tuhanlah yang topang kita, Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang mampukan kita. Sehingga akhirnya kita tetap percaya sekalipun apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami kembali diingatkan untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami percaya hari-hari yang kami hadapi tidak semakin mudah. Bahkan terkadang Tuhan menyudutkan kami di sebuah tempat di mana kami tidak tahu lagi harus mengandalkan siapa. Dan disitulah kami harus percaya kepada Tuhan. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah firman yang hari ini kami dengar boleh menguatkan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat menghadapi apapun. Kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam ketenangan karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu karena kami mengenal Allah yang kami sembah. Sehingga pada akhirnya kami tidak terfokus dengan apa yang terjadi di hadapan kami. Biar kami selalu mengandalkan Tuhan, biar kami selalu bergantung kepada Tuhan, biar kami selalu percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan izinkan terjadi, dan itu adalah mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat umat Tuhan. Biar dimanapun mereka berada hari-hari ini mereka tetap kuat. Dimanapun mereka berada hari-hari ini mereka percaya bahwa Yesus ada dalam perahu hidup mereka. Dan kalau Yesus ada dalam perahu hidup mereka, maka mereka aman. Sekalipun apa yang terjadi di hadapan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hamba berdoa, berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka beribadah dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah masing-masing. Mereka dijamah, mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Berkati juga setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Bapa, hamba percaya tergenapi firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, akan tumpangkan tangan orang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Firman Tuhan disampaikan, disembuhkan mereka yang hari-hari ini, mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, mereka mendengarkan ibadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, turun kasih karunia Tuhan, turun anugerah Tuhan, menyembuhkan, memulihkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat hari-hari ini Tuhan topang, Tuhan tolong. Sehingga setiap umat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini, boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, boleh semakin hari semakin percaya. Masalah, pergumulan, tantangan hidup, air mata mereka sekalipun tidak akan melunturkan kepercayaan mereka kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih, yang anak menantu, yang ada cucu yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa buat bangsa ini. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan yang kuat. Indonesia ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Diberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami ucapkan berkat yang ada di kota, provinsi yang ada. Diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus, secara khusus buat pandemik ini, Tuhan tolong lalukan bangsa ini dari pandemik. Kami percaya Yesus, kami masih buat mujizat sampai hari ini. Apa yang Tuhan pandang baik, itulah yang Tuhan nyatakan atas bangsa kami. Dan kami percaya yang terbaik yang daripada Tuhan Yesus terjadi atas bangsa kami dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan bangsa kami daripada ilmu-ilmu hitam, daripada perdukunan, daripada kuasa-kuasa kegelapan. Jauhkan bangsa kami daripada setiap kuasa-kuasa yang mencoba mengambil alih bangsa ini. Bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bangsa ini aman dalam kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada. Gereja-gereja saling bergandengan tangan, hamba-hamba Tuhan saling bergandengan tangan dalam kasih Tuhan. Dan hamba berdoa sehingga gereja Tuhan yang oleh anugerah Tuhan dipercayakan Tuhan ada, digembalakan oleh hamba di tempat ini. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung dalam perlindungan Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini, dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Dan semakin hari mereka semakin bertumbuh dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah kepercayaan kita suatu hari akan diuji. Tapi kita sudah tahu kenapa Tuhan menguji kepercayaan kita. Supaya kita kuat, supaya kita maju dalam segala sesuatu, supaya kita tetap hidup dalam bersyukur, dan supaya kita tidak terfokus dengan apa yang kita lihat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita menabur buat pekerjaan Tuhan. Umat Tuhan dikasih dalam Tuhan, nomor rekening gereja sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita beri dengan sukacita iman, kita beri dengan tidak terpaksa, karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara. Kita tahu penyertaan, pertolongan, berkat Tuhan yang membuat kita ada sampai dengan hari ini. Karena itu kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik persembahan umum maupun persepuluhan yang ada, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening gereja kita yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Kita berdoa buat persembahan kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena kami tahu pekerjaan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Tapi kami pun mau turut terlibat di dalamnya untuk memperlebar pekerjaan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan memberkati sehingga setiap rupiah yang kami tabur dalam pekerjaan Tuhan boleh menghasilkan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sambil persembahan Bapak Ibu bisa transfer nomor rekening gereja kita. Ada sedikit pengumuman yang saya mau sampaikan, bahwa setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita akan ada doa pagi bersama-sama saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, baik umat Tuhan yang sudah biasa bergabung setiap Senin sampai dengan Sabtu, maupun setiap umat Tuhan yang mungkin belum pernah bergabung. Kita ada ibadah doa pagi jam 4.30. Wah, pagi banget pendeta, enggak lah, itu udah siang. Jam pagi itu jam 3, ya kan? Jam 2 itu pagi. Jadi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat kita ada pujian penyembahan, kita ada doa, kita ada perenungan firman Tuhan. Dan karena saya percaya orang yang memulai hari bersama Tuhan akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi badai. 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan ibadah doa pagi ini diadakan secara online, baik melalui Facebook saya Glenn Latuheru maupun melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan melalui Zoom. Dan untuk mendapatkan link Zoom, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja kita, ataupun Bapak Ibu bisa menghubungi nomor saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Raya Minggu Lautan Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat ibadah yang dahsyat dan luar biasa. Kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang menopang kami, sehingga hari-hari yang kami hidupi penuh dengan kasih dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Karena itu ya Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang setiap kami umat Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Karena itu umat Tuhan, arahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.